dong ya kan. Gimana Teh Rika ini awalnya merintis karir sih, sempat ngerasain sulitnya nggak, kejamnya ibu kota tuh kayak gimana? Kejamnya itu pegang di Ponas gitu ya. Jadi sebetulnya aku di keluarga itu tidak terlalu diizinkan untuk bekerja menjadi pekerja seni. Tapi ada nggak sih Teh ibu atau ayah Mamaku sedih juga gitu? penyanyi dulu zaman Bung Karno, dia penyanyi, papaku pemain bass upright. Jadi keluarga aku seniman tapi tidak diizinkan untuk kerja. Kakakku nomor 1 tuh malah juara 2 bintang radio 1 nasional. Terus banyak tiga-tiganya penyanyi dan sampai nasional. Cuman saya nggak ikut kejuaraan karena aku ngelihatnya waktu itu ngapain gue nyanyi kalau ujungnya aku nggak bisa berkarir di musik gitu. Jadi keluarga aku tidak mengizinkan itu. Tapi akhirnya aku nulis terus, mungkin ungkapan keselnya aku tuh banyak aku lariin ke musik sampai akhirnya aku nyari jalan recording dengan The Groove. Tapi sebelum itu juga kita main di kafe kan lama banget gitu. Oh, Teteh sempet ngerasain main di kafe panggung-panggung gitu, mindah-mindah gitu? Yes, jadi pertama kali kafe kita main itu di Bandung. Pertamanya kita main di Ohara namanya, terus main di Fame Station. Waktu itu kita selalu pilih hari yang bukan Sabtu, Selasa. Itu sampai ngantri yang mau nonton. Kenapa Teh nggak hari Sabtu, kan biasanya lebih rame? Karena kan kita mainin musik yang nggak populer. Kita memilih satu musik waktu itu namanya acid jazz ya. Zaman itu lagi kita mungkin pertama kali yang nekat bawain lagu acid jazz ya, Jamiroquai, Brenda Hafiz, Konito. Jadi kalau di hari Sabtu kan nanti orang pulang katanya gitu. Tapi ternyata kenekatan kami bikin fashion yang berbeda, cara kita bawain, kita juga mikir bagaimana menjual suatu musik yang sulit. Akhirnya si The Groove ini dipanggil ke Hard Rock untuk main di Jakarta di hari Minggu. Kan cuman beberapa band yang boleh main di situ, hanya Kahitna, Java Jive, kemudian The Groove. Kemudian kita main di New York Cafe juga lumayan bisa bikin bludak yang di Jams. Jadi setelah kita punya masa baru tuh lagu dahulu aku bilang ke teman-teman ini harus kita bawain, masa bawain lagu orang melulu gitu. Jadi memang The Groove dengan aku tuh bikin strategi untuk sampai ke industri ini nggak mudah sih sebetulnya di tahun saya ya, karena kan sosial media belum ada. Benar. TV masih sedikit, mahal juga mau promosi. Kalau sekarang kan gampang, taruh di YouTube. Ingat nggak Teh berapa? Bikin keanehan sedikit, Biar boom. viral gitu. Ingat nggak Teh pertama kali waktu manggung di kafe tuh gajinya berapa Teh? Pada saat itu belum terkenal atau udah? Belum lah, nggak dibayar, dikasih makan doang. Nggak Dikasih makan doang, dikasih makan nasi goreng sama minuman. nasi kotak gitu? Nggak Atau- nasi goreng kan kalau di ini kafe yang- pastilah Nasi anak goreng. band ya. Itu kita dibayar pakai nasi goreng doang sama minum karena kita bilang kita cuma minjem tempat hari Selasa, nggak usah dibayar, terus kita kumpulin masanya di situ. Tapi lama-lama mungkin sudah waktunya, memang saat itu Tuhan baik, terus jadi banyak. Tapi The Groove itu dengan aku berjuang. Tapi sebelum The Groove tuh aku sama Yuke bikin band namanya Odyssey. OCP sebelum ada Ebitri aku sudah bikin 3 perempuan. Nah, tapi keluar akhirnya yang paling solid adalah The Groove. Tapi pendiri The Groove tuh ya aku sama Yuke yang dari tahun 92 sih sebetulnya. Angel, katanya Teh Rika ini baru Salaman ngeluarin dulu, single. nggak boleh sekarang terus dingin. Baru ngeluarin single Arti Mencinta. Ya. Ada nggak video klipnya, mau lihat Ada, dong? ada Nah, videonya. itu video klip tergila itu. Mana, coba kita lihat dulu yuk. Banget itu. Ngedit sendiri. Kak, ngedit sendiri, syutingnya sendiri nggak? Syutingnya sendiri. Syutingnya sama, ada adanya teman, terus dia pakai kamera kecil itu ya. Nah, udah gitu udah diambil, kena pandemi. Yang lucunya semua data musik saya hilang waktu itu. Video udah jadi, data musiknya hilang. Jadi itu Kang Aib Wiraj, Rudy Zulkarnain, kemudian pemain bassnya gitaris ya, semuanya bikin baru. Karena videonya udah jadi kan aku nggak mungkin erase semuanya. Ini pekerjaan paling gokil. Saya belum pernah nyanyi di atas video. Jadi videonya diputar, aku nyanyi di atasnya. Dibalik. Mesti ngikutin sama ininya kan? Mimik. Bibirnya kan? Iya, benar. Enggak, itu halus banget Teh, mantap ya. Aku mah nggak ngira kalau nggak tahu ceritanya serius. Hilang datanya gara-gara pandemik jadi. Ulang lagi semua. Jago Teteh, abis gini bikin dubbing dah. Jadi Gimana dapet. ngerasain jadi dubber tuh kayak gimana? Iya.
Lu gila, jadi kenapa improv? Improvnya kurang, ulang lagi. Tapi maksud aku harus menghargai adik yang bikin video kan. Kalau diulang berarti dia kasihan ya. Udah ngedit berhari-hari, datanya hilang dan sudahlah, itu memang Mungkin Teteh kejadian bagus. multiguna ya, jadi bisa Ya, semuanya. tapi lagu itu punya cerita khusus. Itu lagu dulu terkenal 18 tahun yang lalu dibawain anak-anak AVI 1. Afi. Gara-gara lagu itu saya kebeli, maaf ya aku cerita biar kita semangat Nggak nih. apa-apa dong. Aku kebeli mobil Uh, di tahun itu karena waktu itu zaman itu RBT dan segala macam lagi Masih kenceng-kencengnya. Kencang. Jadi Arti Mencinta ini adalah track terakhir di album itu yang tidak diakui dan penyanyinya juga bertiga itu belakangan ditemukannya. Tapi begitu dikeluarin lagu ini booming ngalahin yang single pertamanya. Waduh. Gitu, tepuk tangan dong. Ceritain sedikit dong Teh, ini maksud lagunya tuh apa? Arti Mencinta Teh. Arti Mencinta pada saat itu aku bikin untuk anak AVI karena saya merasa bahwa cinta itu unik gitu. Selalu kita itu jatuh cinta dan semua jadi serba gampang ya. Tapi di ujung-ujung itu selalu ada sesuatu hal yang membuat kita diuji apakah cinta ini mau diteruskan atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mencintai seseorang ya sepaket dengan kurang dan lebihnya harus kita terima gitu. Katanya Teteh ini lagunya juga dapat inspirasi karena untuk ini ya, mengenang gurunya Teteh ya. Iya, jadi dulu kan aku belajar Latin tuh dari Bang Alfa. Semua anak Bandung kayaknya belajar di Alfa Surya gitu. Nah ini juga yang ngisi pemain di sini adalah kayak Kang Aipwira itu adalah percussion, satu keluarga itu percussion yang belajar di Bang Alfa. Bang Alfa tuh kalau ngajar detail banget, artikulasi misalnya kayak itu N-nya nggak boleh hilang, itu tuh dia detail kalau ngajar. Jadi aku kalau sekarang ngajar juga saya ngasih apa yang saya dapat dari guru-guru dulu yang bahwa bahasa Indonesia itu betul-betul harus dihargai gitu. Nah itulah aku mengeluarkan ini untuk mengenang ada seorang guru besar dan seorang musisi keren yang bernama Elvasi Surya yang pernah ada di Indonesia dan melahirkan saya, Andin, Afgan, Yana Julio, Mbak Ute, Harvey, banyak semua itu dari sekolahnya Elva. Penyanyi-penyanyi hebat Jar. Yes. Gitu. Kalau mungkin kan Teteh ini kan kalau misalkan tadi Teteh cerita semua bikin lagunya curhatan dari hati ya Teh. Berarti kita harus kalau misalkan ada unek-unek gitu daripada diupload di sosial media, mending tulis di buku diary ya Teh ya. Betul, karena pas ganti umur ganti lagi ceritanya. Kalau masih muda-muda pasti kan ceritanya indah-indah ya. Begitu udah umur, aduh utang gue makin banyak. Oh gitu ya. Aduh listrik gue belum dibayar. It's very very inspiratif guys ya. Oke jangan lupa dicoba. Habis ini kita masih bakalan mau main sesuatu sama Terika. Hayo. Oke, tetap di Curcolkuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.